Iya. Lihat anak itu kasihan banget. Iya kasihan ya, banget. Iya. Sedangkan kadang-kadang anak-anak di rumah tuh makanan pakai sisa nggak dihabisin. Padahal lihat deh, Iya. masih banyak banget butuh orang makan ya. Iya. Yang nyari makan susah. Betul. Ibu namanya siapa? Saya Siti Hardini Ibu? dari Serang, Banten. Oh Siti Hardini, tepuk tangan dong buat Ibu Iya. Siti Hardini. Ibu ada yang mau dipertanyakan? Iya, Iya. itu sama Pak Ustadz Sam. Oh ya udah Bu, samperin aja orang. Iya. Boleh deketin Bang Bu. udah standby Bu nungguin. Iya, standby tuh dia. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Ustazah. ya, Bu. Saya mau bertanya, Mangga. gimana itu orang yang menyia-nyiakan makanan itu, sedangkan masih banyak orang yang membutuhkannya. Orang yang senantiasa Menyia-nyiakan menyia-nyiakan makanan. Apakah Iya. dia termasuk orang yang tidak bersyukur? Iya, Wah. betul. Apa balasannya dari Allah? Iya. Ya. Silakan dijawab Ustadz Syam. Baik, tapi guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Fadli, penanya serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 7 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan segala jenis kemampuannya. Mereka yang tidak bersyukur bukanlah mereka yang ketika mencari makan dengan mengais-ngais, dengan mencari dengan sesuap nasi dengan susah payah. Tapi mereka yang tidak bersyukur adalah ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mampu untuk memanfaatkan nikmat tersebut. Maka orang yang senantiasa menyia-nyiakan makanan, membuang-buang makanan, maka mereka ini termasuk orang yang kufur dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana baginda Nabi SAW 40 hari 40 malam hanya makan kurma dan air putih di rumahnya. Nabi SAW pernah 3 bulan lamanya tidak pernah menyala daripada api yang ada di dapurnya. Nabi SAW ketika diberi makanan beliau senantiasa memanggil orang lain. Lihat bagaimana cara Nabi untuk tidak menyia-nyiakan makanannya. Kata Nabi, makanan untuk berdua itu sebenarnya cukup untuk 3 orang. Makanan berempat cukup untuk 8 orang. 8 orang bisa 16 orang. Artinya apa? Artinya lebih baik makanan ini dimakan berjamaah dibandingkan satu orang dengan rakusnya ia makan lalu dia menyia-nyiakan makanannya. Dalam Islam kita diminta untuk berhati-hati masalah makanan. Bukan hanya yang halal tapi diminta untuk yang thayyib. Bukan hanya itu, ada adab-adab dalam makannya. Seperti apa? Disunnahkan yang dekat, disunnahkan dengan tangan kanan dan dilarang menggunakan wadah-wadah emas. Ini maksudnya apa? Jangan berlebih-lebihan masalah makanan ini sehingga engkau membuang-buang makanan tersebut. Sebelum engkau mengeluhkan makananmu, lihatlah saudara-saudara kita yang di Gaza, Palestina, yang subhanallah ketika ditanya mau hadiah apa, mau apa, mereka cuma jawab mau makanan untuk hari ini, subhanallah. Terima kasih banyak, jazakallah khair. Tepuk tangan Sama-sama. buat Ustadz Syam. Jamaah. Mau ditanya apa mau nanya? Ditanya, oh mau Ini nanya. giliran saya. Giliran saya langsung aja. Giliran saya. Mau ditanya apa mau nanya? Saya mau nanya sama jamaah. Ustadz bertanya. Mau jawab. Oke. Ustadz bertanya. Mau jawab. Iya, pinjem mic-nya. Ibu Siti tadi pegang. Kalau begitu, Yang mana Ustadz? yang lagi mainin kuku. Oh, yang lagi main kuku, pakai kacamata. Oh, Bisa berdiri? bisa berdiri Bu? Silakan perkenalkan nama. Iya. Nama saya Dede Rahmawati dari Majelis Talim Nurul Hasanah, Serang, Banten. Tepuk Tepuk tangan buat Ibu tangan. Dede. Oke. Bu Dede, Iya. Bu Dini, Sanaja.
Bu Dede mau Iya. izin, saya mau bertanya. Kalau Bu Dede dihina orang, diejek orang, mohon maaf dibully orang, apa yang Bu Dede lakukan? Ya sakit lah, kecewa. Kecewa. Terus Kecewa. ibu diem aja. Ya udah kecewa aja gitu ya kan. Gimana Ibu Dede? Kalau saya Marah. tanya beliau pasti bilang kecewa lah. Marah. Marah, Mm-mm. mau balas. Enggak. Enggak. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Karena tetangganya itu preman. Soalnya dia nggak berani. Terima kasih banyak Ibu Dede. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Izin Sasam dan Bunda, kepada semuanya mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan. Bagus, ingat memaafkan orang yang menghina kita, tetap dia akan dapat balasan dari kemudian. Karena tetap termasuk dosa. Jadi yang terbaik yang kita lakukan, mungkin kita introspeksi diri. Mungkin atas apa yang dilakukan itu adalah untuk mengingatkan kita. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan bahwa barang siapa yang menghina orang, yang mengejek orang, ketahuilah yang diejek itu, yang dihina itu adalah siapa yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Jadi kalau ada yang mengejek kita, siapa yang diejek? Allah. Itu. Kembali. Nih buat orang yang suka membuli orang, mengejek orang, menghina orang. Tahu nggak yang tersinggung siapa? Siapa yang menciptakannya. Apalagi mengejek tentang fisik. Itu siapa yang menciptakan kita? Allah. Terus kalau kita disakiti, engkau sakiti orang, engkau bully orang sampai dia sakit hati. Yang kau sakiti siapa pemiliknya? Yang menciptakan Allah, yang memilikinya si Allah. Jadi tidak boleh kita sakiti, lukai, ambil haknya orang. Karena yang marah siapa pemiliknya. Bukan hanya menciptakan, tapi pemiliknya Allah. Pertanyaannya, apalagi maaf tanpa menyinggung, ada orang di pendek. Pendek. Tahu nggak siapa yang kasih saya pendek? Allah, tapi saya kurang olahraga juga sih. Pesek. Udahlah, kita orang Indonesia memang minimalis. Nggak usah terlalu mau muluk-muluk, betul tidak? Betul. Sampai kita mau merubah fisik kita, jangan. Nanti foto keluarga beda sendiri. Ada masalah? Tolong kalau mau merubah diri jangan kelewatan. Nanti kita kan satu kampung. Jamaah. Orang yang tidak terlalu mancung bersyukurlah. Insya Allah umurnya panjang. Karena irit napasnya. Dan orang pendek tidak usah sakit hati. Karena kalau berjalan sama orang tinggi, yang kena petir yang tinggi. Iya. Tapi orang tinggi juga beruntung. Kenapa? Kalau lagi banjir yang kelelep orang pendek. Alah. Iya. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Masya Allah. Makasih. Jamaah. Kita lanjut ya. Kita waktunya sekarang memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang di rumah. Ya untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya biar semangat. Ayo, sekarang saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang mau bertanya. Silakan angkat tangannya. Mana? Oh, dari sini dulu. Mana? Oh, yang di atas. Saya cepet nih, silakan. Ibu izin ya. Punten. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab Ibu gitu ya. Silakan, namanya siapa? Izin mau bertanya kepada Ibu Bunda namanya Tuti. siapa? Oh iya, perkenalkan nama saya Umi Khairah. Umi Khairah. Ya, dari Majelis Ta'lim Nurul Hasanah, Serang, Banten. Tepuk tangan buat Umi Khairah. Pertanyaannya Umi Khairah sama siapa? Izin bertanya ke Bunda Tuti. Bunda Tuti Mangga, boleh. silakan Umi. Bunda, bagaimana kalau ada orang yang udah punya pekerjaan, Iya. tapi dia itu males-malesan dan mengeluh kerjanya capek Aduh, katanya. iya, Karena iya. gajinya nggak sesuai Bunda. Iya. Padahal di luar sana itu banyak yang bingung mencari pekerjaan Bunda.
pertanyaannya apakah orang yang mengeluh kerja itu termasuk orang yang tidak bersyukur, Bunda? Oh, gitu. Mohon Masya Allah. penjelasannya, Bunda. Baik, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giran dipecat aja gigit jari ntar. Mas Fadli. Baik, mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, dan guru-guru semua di rumah. Pertanyaan dari Ibu Umi Khairah ya. Di sini yang paling baik Bu Umi ya. Khair kan baik ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik ya. Subhanallah. Kalau kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah berupa pekerjaan. Nah, manusia itu kan diperintahkan oleh Allah untuk bergerak. Betul? Kenapa bergerak? Karena Allah ingin kita itu bekerja, mencari nafkah di bumi Allah. Di mana saja. Allah akan berikan rezeki di mana saja. Asal kitanya punya kemauan. Sudah punya kemauan, kita berdoa. Kita kalau udah mendapatkan pekerjaan apapun, pertama-tama syukuri dulu. Alhamdulillah ya Allah, orang lain tidak punya pekerjaan, kita bekerja. Saat ini dunia sedang susah-susahnya kita mencari pekerjaan yang mudah, betul? Tapi kita diberikan pekerjaan. Tapi kalau kita sedang bekerja, ada aja keluhan, ada aja komplain. Tadi Bunda katakan tidak semua kemauan kita bisa terpenuhi. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak termasuk orang yang kufur nikmat? Allah berikan rezeki sedikit, alhamdulillah. Syukur kan tadi Bunda sampaikan ada dua. Ada syukur qauli, ada syukur fi'li. Syukur qauli itu adalah ucapkanlah selalu lafaz alhamdulillah. Di setiap yang Allah berikan baik nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat kita punya keluarga, nikmat kita punya pekerjaan. Walaupun pekerjaannya sulit, walaupun pekerjaannya betul-betul berat, tetapi misalkan rezekinya, salarinya, gajinya sedikit, punten, tetap kita syukuri. Kenapa? Karena bisa jadi rezekinya dari gaji yang kita dapatkan sedikit, bisa jadi Allah berikan kesehatan kita yang prima. Anak kita sehat, istri kita sehat, suami kita sehat misalkan. Karena kalau misalkan banyak uang juga, gajinya juga besar, istrinya sakit, anaknya sakit, uang yang dapat gaji itu untuk ke rumah sakit, habislah. Makanya kalau misalkan kita ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, dari hal kecil kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, walaupun sedikit alhamdulillah bisa kita hidup sederhana, bisa kita nikmati bersama-sama dari keringat yang halal. Kalau misalkan kita bekerja, yang halal aja susah apalagi yang haram, maka kita pilih yang halal walaupun sedikit daripada gajinya kita dapati. Makanya yang penting kalau kita bekerja bersungguh-sungguh manjada wajada. Kalau kita ada rasa malas wajar, sekali-kali kita malas, barangkali terlalu capek. Tapi motivasi kita apa? Ibadah. Jadikan bekerja itu niatkan untuk ibadah. Mungkin di dunia kita belum mendapatkan kebahagiaan, tapi nanti jangka panjang di akhirat. Bisa jadi kesabaran kita itu nanti Allah balas di akhirat bahagianya. Atau kesuksesan itu tidak bisa kita raih simsalabim. Kita tempuh dari nol. Kita bekerja tidak ada yang langsung dapat yang hebat. Tapi kita rintis dari nol. Kemudian dari gaji sedikit nanti sesuai dengan kerja kita, jam terbang kita, kinerja kita, panjang waktunya kita. Kan gitu ya. Orang juga akan memberikan gajinya sesuai dengan kinerja kita. Tapi kalau kita selalu malas, mengeluh, menggerutu, wah itu akan termasuk orang yang kurang bersyukur. Nauzubillah. Kufur nikmat Kufur jadinya. nikmat, iya. Iya, orang yang selain di luar itu banyak yang nganggur, pengen banget kerja walaupun gajinya kecil, gak apa-apa deh. Iya. Ini udah punya kerjaan walaupun gajinya Masih, kurang ya. makalo. Males-malesan udah dipecat aja nganggur baru gigit jari nyari kerja susah. Makasih Iya. banyak Bunda. Sama-sama, Mas Fadli. Tepuk tangan dong buat Bunda Tuti ini, Masya Allah, wah, luar biasa ya pembahasan kita hari ini. Jamaah. Satu orang lagi yuk kita kasih kesempatan yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Sini dulu. Yang bawa-bawa dulu, bawa-bawa. Mana Ibu? Iya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nung Nur Aini dari Majelis Taklim Nurul Hasanah Kota Serang. Nung Nur Aini. Ulang-ulangi. Nung Nur Aini. Nung Nur Aini. Nung Nur Aini. Iya, tepuk tangan dong Bu. Masya Allah. Ya udah, ini orang nanyanya juga belum tentu sama Anda kok katanya. Iya, silakan Ibu.
Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Silakan Mau izin Ibu. bertanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam kan? Makanya Siap. jangan maju-maju. Tuh Ustadz Syam, izin. Ibu mau Mangga bertanya Bunda, apa? silahkan. Ustadz mau bertanya, apakah cara yang terbaik, salah satu cara terbaik untuk mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cara pergi ke salon perawatan Asik. atau beli baju-baju yang bagus-bagus, itu barang-barang yang baru. Beli baju-baju yang pas. Iya. Supaya nggak usah dipenitiin lagi. Oh, Baju yang mahal-mahal Yang gitu mahal, Ustadz, Bu. iya. Iya. Boleh apa enggak tuh Ustadz? Boleh enggak? Mohon penjelasannya. Iya. Ibu Nung itu aja pertanyaannya. Iya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Waalaikumsalam Nung. Tahu warahmatullahi aja Bu Nung wabarakatuh. ada orang bajunya bagus tapi nggak pas ukurannya. Ustadz Syam. Tapi guru-guru Iya, Maulana, Bunda Tuti, Mas Fadli, penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah. Al-Quran Surah Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Lagi-lagi ayat tentang bersyukur, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang sekali melihat tanda-tanda ataupun bisa dikatakan bekas-bekas nikmatnya pada hambanya. Maka yang ditanyakan oleh ibu tadi termasuk bekas-bekas nikmatnya Allah. Maksudnya apa? Nih orang dikasih nikmat sama Allah, dikasih kemampuan merawat dirinya. Maka dia rawat dirinya, Allah senang melihatnya. Allah kasih dia kemampuan untuk beli pakaian yang bagus. Maka dia beli pakaian yang bagus lalu dipakai pakaian yang bagus tersebut. Maka Allah senang melihat nikmatnya. Tapi mesti tujuannya benar. Pakaian yang bagus itu tujuannya benar. Seperti siapa? Imam Malik bin Anas. Imam Malik radhiyallahu anhu warda. Beliau subhanallah setiap kali masuk ke pengajiannya, setiap kali beliau mau ngajar, beliau pakai sorban yang termahal terbagusnya. Beliau pakai jubah terbaiknya. Ditanya oleh muridnya Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya bertanya, "Wahai Imam Malik, enggak lebay apa kayak gitu?" Enggak lebay pak, segala-gala orang pengajian doang, subhanallah. Apa jawaban Imam Malik radhiyallahu an? Kata Imam Malik, saya mau bertemu rajaku pakai pakaian terbaikku. Saya mau bertemu gubernurku pakai pakaian terbaikku. Nah ini saya mau bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saya ingin membicarakan baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling mulia, mana mungkin saya menggunakan pakaian yang tidak bagus. Subhanallah. Jadi pakaian bagus adalah bukti syukur, tapi arahnya mau dipakai kemana? Jangan sampai tas mahalnya punya tapi nggak mau dipakai pengajian. Aduh sayang kalau dipakai pengajian cuma buat bungkus kue doang. Maka tas bagusnya dipakai arisan, enggak pernah dipakai pengajian. Saran kami kalau ada pakaian mahalnya pakai pengajian. Saran kami kalau ada mobil mahalnya bawa pergi masjid. Kenapa? Biar gampang kalau ditanya sama Allah nanti. Kenapa kok bisa beli tas mahal sekali? Kata dia, aku pakai pengajian ya Allah. Gitu. Kenapa mobilmu mahal sekali? Ada mobil yang sederhana. Kenapa kok pakai mobil mewah? Kan aku pakai ke masjid ya Allah. Minimal pernah dipakai ibadah. Ada Gitu. teman saya, semua baju di lemari bawa ke Mekah. Ya. Biar ngerasain ke Mekah bajunya. Oh itu bener. Nanti Ada ditanya teman sama saya. Allah, kenapa mahal bajumu? Kan pakai ke Mekah. Iya, ada teman itu di belakang orang. Oh gitu. Iya, Subhanallah. tepuk tangan sama Ustaz, Siap. Masya Allah. Nah nih, buat jamaah Islam itu indah khususnya yang ada di studio. Waduh, Masya Allah. Ada sesuatu yang baru nih hari ini. Ada segmen kuis untuk jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Saya mau kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio. Masing-masing 3 orang dari kiri dan 3 orang dari kanan. Nanti akan dapat hadiah. Ayo maju, maju. Ayo, yang mana cepat? Ayo, cepat siapa aja boleh turun. Ayo, boleh, ayo. 3 nih, wah cepet. Ini kalah 2. 1 lagi, hiji deui. Oke, ya. Oke udah siap.
Ngadep ke kamera semuanya, geser-geser, boleh melengkung sini ya, ngadep sana semuanya. Oke, ini nanti saya punya pertanyaan ya. Punya pertanyaan masing-masing, nanti kita berebutan aja yang bisa menjawab, siapa yang menang nanti akan dapat hadiah. Oke, yang tahu langsung angkat tangan. Oke, sudah ada 6 peserta ya, dari kanan dan kiri masing-masing 3 ya, dari jamaah dari Serang ya, ini Masya Allah luar biasa. Nah kita coba perkenalan dulu dari yang paling kanan, Ibu namanya panggilannya siapa? Nama Tini. Ibu Tini, sebelah kasih mic-nya siapa namanya Ibu? Ibu Nung. Ibu Nung, sebelahnya lagi namanya siapa? Lia. Ibu? Lia. Ibu Lia. Sebelah sini namanya siapa? Ella. Ibu Ella. Ice. Ibu Ice. Meida. Ibu Meida. Udah siap bermain ya? Siap. Karena kita punya hadiah nih, ada hadiahnya, ada saya intip dulu. Ada berapa Ustadz Maulana? Aman lah ya. Oke, kita lihat yang jawabnya paling cepat dan paling banyak benar, dia akan menjadi juaranya. Oke, langsung aja. Yang tahu angkat tangannya, mic-nya langsung dikasih ke temannya. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah sebutkan 3 nama nabi ya, atau 3 nabi yang namanya tanpa huruf A. Angkat tangan. Oh, yang kanan. Mana? Duluan mana nih Ustadz? Yang ini duluan mana? Duluan ini. Oke. Ini dulu. Duluan ini. Duluan yang ini apa yang ini? Yang ini. Oke. Coba Bu Ella. Silakan. Coba 3 nama nabi yang tidak ada huruf A. Jibril. Nah, Nabi. Jibril malaikat. Ibu malaikat, Malaikat, itu. Bu. Ya Allah. Ibu. Nabi Hud. Oke. Oke ya. 1 Nabi Lut. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ya, 2 Nabi Yunus. Nabi Yunus. Yunus. Benar dong. Yusuf. Udah 3. Oke, benar, tepuk tangan. Oke, 1-0. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ke pertanyaan yang berikutnya. Ada rukun Islam ada berapa? Ah, ini dia, ini duluan. Sebelah kanan. Iya, dijawab. Sahadat. Ada 5. Ya, Yang 5. pertama. Sahadat. 2, Sholat. 3, Zakat. 4, Puasa. 5. Naik haji. Wih, 1 sama. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke ya. Surah Al-Kafirun ada berapa ayat? Angkat tangan. 6. Ini. Angkat gini dulu. Ayo, ini Bu. Berapa? 6. 6. Coba bacakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Qul ya ayyuhal Qul ya ayyuhal kafirun. kafirun. 1. La a'budu ma ta'budun. 2. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. 3. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. 4. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. 5. Lakum dinukum waliyadin. Iya, betul. 2-1. Oke, ada pertanyaan yang keempat. Di manakah letak kota Ka'bah berada dan masjid apa? Sebelah kiri. Di Masjidil Masjidnya Haram. dulu dijawab, Masjidil Haram. Betul. Ada di Kota? Mekah. Kota Mekah. Tepuk tangan. 2 sama. Pertanyaan penentu. Wow. Deg. Oke. Berapakah, coba lihat aja saksi, juri. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilan kita. Sebelah sini dulu, oke. Ini pertanyaannya zakat apa dulu Pak? Jumlah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan, zakat harta. 2,5%. 2,5% gimana guru-guru? Betul. Iya, dan pemenangnya adalah dari grup sebelah kiri. Tepuk tangan dong. Jangan kecil hati ya Bu, maaf ya Allah. Wih, pemberi hadiah. Sini dulu. Kasih hadiahnya. Oke, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Kita lanjut lagi ya, masih kita bahas tema kita hari ini penting banget nih buat kita ketahui. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.